peringatan Maulid merupakan bid'ah besar dalam Islam. Bukan bid'ah yang dianggap kecil. Yang saya tegaskan, saya tekankan, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah la fahmi salaf. Itu yang wajib kita junjung tinggi. Adapun perkataan ulama, kalau bertentangan Quran harus ditolak semuanya. Siapapun dia orangnya. Itu harus ingat itu. Quran dan Sunnah lebih tinggi dari semua yang ada. Ini wahyu Allah. Al-Quran dan Sunnah. Saya nggak pernah menghinakan ulama. Saya mengajak orang kepada Quran dan Sunnah la fahmi salaf. Acara Maulid Nabi masih diangkat. Boleh tidak? Siapa bilang tidak boleh? Ada sekelompok orang, saya tak perlu sebutkan nama kelompoknya, saya yakin Bapak Ibu tahu siapa orang-orang itu. Pokoknya kelompok itu merasa cuma mereka yang berhak masuk surga. Apa itu agamanya para sahabat? Para sahabat tidak pernah mengerjakannya. Peringatan Maulid merupakan bid'ah besar dalam Islam. Bukan bid'ah yang dianggap kecil. Dan perkara bid'ah adalah perkara besar. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mewanti-wanti kita, memperingati kita, iyyakum wa muhdatsatil umur, awaslah kamu dari perkara yang baru. Itu dirayakan oleh kaum muslimin. Jelas itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan tidak pernah ada di dalam Islam selama 3 abad. Baru dimunculkan, diangkat ke permukaan oleh orang-orang zindiq. Maka yang pertama kali membuat peringatan Maulid ini orang-orang Syiah Fatimiyah, Syiah yang mengadakan peringatan, berbagai macam peringatan. Ada peringatan Maulid Nabi, ada peringatan Maulid Ali, peringatan Maulid Hasan, Husain, Fatimah. Jadi selama ratusan abad, 300 tahun kurang lebih, nggak pernah ada tuh Maulid dalam Islam. Tidak pernah dikenal oleh para imam kita, tidak pernah dikenal oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat, nggak pernah. Kenapa kita amalkan? Karena cara beragama kita yang salah. Kita mengambil agama kita bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Kita memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Itu ulama itu manusia bukan? Nah saya mau tanya, ulama itu manusia bukan? Kalau manusia tempat apa? Kesalahan. Kata Nabi, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah. Yang terbaik yang berbuat salah yang apa? Taubat kepada Allah. Ketika Ibnu Jauzi mengatakan bahwa al-ilmu aslul a'zam, aslul akbar, ilmu yang paling besar, berarti wahyu itu paling besar. Apa ada ulama yang bisa mengalahkan wahyu? Gak ada, ini kalimat yang benar. Cuma setan ini berusaha bagaimana terus menggoda gitu. Termasuklah kepada ustadz-ustadz ini merendahkan ulama. Sama sekali saya nggak merendahkan ulama. Justru saya mengangkat apa di sini? Mengagungkan apa? Dalil Al-Quran wa Sunnah la fahmi salaf. Yang saya tegaskan, saya tekankan, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah la fahmi salaf. Itu yang wajib kita junjung tinggi. Adapun perkataan ulama, kalau bertentangan Quran harus ditolak semuanya. Siapapun dia orangnya. Itu harus ingat itu. Quran dan Sunnah lebih tinggi dari semua yang ada. Ini wahyu Allah. Al-Quran dan Sunnah. Ada ulama sebesar apapun kalau menyalahi Quran Sunnah wajib kita tolak. Itu nas.
Jelas tuh, Ibnu Abbas saja menolak ketika ada perkataan Abu Bakar dan Umar berkaitan dengan haji tamattu. Tolak. Kalau bertentangan dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. Ini harus perhatikan, ini keyakinan, ini hujjah, ini dalil, ini prinsip yang besar dalam agama Islam. Anda harus yakin, gitu. Jangan kemudian dibawa oleh setan, jangan bawa perasaan. Rusak agama dengan perasaan. Menghinakan ulama, saya nggak pernah menghinakan ulama. Antum lihat buku-buku saya bawa pendapat para ulama, jelaskan. Setelah siapa? Setelah Quran dan Sunnah dulu nomor 1, baru perkataan ulama. Bukan ulama dulu yang kita bawa, Quran yang kita wajib berpegang teguh, yang kita tidak akan sesat selamanya selama kita berpegang kepada apa? Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan sesat sama berpegang 2 perkara itu, Al-Quran dan Sunnah. Diperhatikan nih. Ini kadang-kadang bawa perasaan, nanti dikembangkan lagi oleh setan. Menghinakan ulama. Saya nggak pernah menghinakan ulama. Saya mengajak orang kepada Quran dan Sunnah lah fahmi salaf, bukan kepada perkataan ulama. Ulama sudah mengatakan kalau ada pendapatku salah, buang. Apa ulama itu maksum? Tidak ada yang maksum ulama. Kalau ada fatwa ulama salah, ada nggak? Banyak, ribuan fatwa ulama salah, ada. Jadi harus berpikir kita yang waras, gitu, waras. Kemudian timbangan kita Quran dan Sunnah al-Salaf. Jadi jangan pakai perasaan. Ini pakai perasaan. Saya nggak pernah mencela ulama, nggak pernah mengecilkan ulama. Kita hormati. Ketika dia salah, nggak boleh kita ikut. Kita bukan mujtahid, tapi kita disuruh untuk mengikuti apa? Dalil yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ikuti apa? Dan sudah saya bawakan dalilnya. Baik dalam surah Al-Baqarah, Al-Isra, Al-An'am, sudah saya bawakan kemarin dalilnya. Tinggal coba antum renungi lagi. Gitu. Antum dengar lagi videonya, coba dengar lagi. Tapi dengan pikiran yang waras, ya waras itu. Dengan hati yang jernih, tidak ada hasad. Antum nilai itu. Gitu. Acara Maulid Nabi masih diangkat. Boleh tidak? Siapa bilang tidak boleh? Siapa bilang tak boleh? Laksanakan kapan saja. Yang paling bagus memang tepat pada waktunya, tetapi kapan saja. Tentang Maulid Nabi, ada sekelompok orang, saya tak perlu sebutkan nama kelompoknya, saya yakin Bapak Ibu tahu siapa orang-orang itu. Pokoknya kelompok itu merasa cuma mereka yang berhak masuk surga. Di luar kelompok mereka, ke neraka semua. Dah paham Bapak Ibu maksudnya? Siapa yang dimaksud? Kelompok ini mengatakan acara bid'ah itu Maulid Nabi. Sesat mengadakan acara Maulid Nabi. Dan mereka, kelompok ini yang berkata, semua ustaz-ustaz, semua da'i-da'i, seluruh ulama-ulama, kiai-kiai, di luar daripada guru-guru mereka, mereka gelari dengan sebutan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Ustadz Abdul Samad, anjing neraka. Ustadz Bakhtiar Nasir, anjing neraka. Buya Yahya, anjing neraka. Zulkifli Muhammad Ali, anjing neraka. Astaghfirullah. Ini kelompok ini yang paling pedas lidahnya kepada umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia khususnya. Saya tak perlu sebut nama kelompok ini. Barusan Pak Imam tadi mengatakan pada saya, kenapa ya si fulan kok keras sekali kepada kita? Si fulan, si fulan, si fulan. Saya hanya senyum. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam ini saya berniat memberi bekal kepada Bapak Ibu semua. Ketika ada serangan semacam ini, apa bekal kita? 1. Acara Maulid Nabi memang ketika Nabi hidup dulu, Nabi tidak pernah mengadakannya. Itu betul. Saat Nabi meninggal, sahabat-sahabat juga tidak pernah mengadakannya. Itu benar.
bahwa tak ada diboleh Nabi, sahabat juga tak buat. Tabi'in, tabi'in, imam mazhab yang 4, para pengumpul hadis, seluruh ulama-ulama senior dari ulama-ulama terdahulu, tak ada satu pun yang menyelenggarakan acara Maulid Nabi. Benar itu. Lalu kapan Maulid Nabi pertama sekali diadakan? Acara Maulid Nabi pertama sekali diangkat pada waktu Perang Salib. Perang Salib itu ratusan tahun, Pak. Pecah perang antara umat Islam melawan kaum Kristen Eropa. Nah, saat itu, Ibu, ada seorang panglima perang Islam yang paling terkenal dan seluruh raja-raja Eropa takut dengannya. Dia bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa namanya Bapak Ibu? Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk menjalankan firman Allah, wa harridil mu'minina 'alal qital. Bakarlah semangat orang-orang beriman agar mereka bertempur. Hasunglah orang-orang beriman agar mereka berperang dengan sepenuh hati. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjalankan ayat ini? Singkat cerita, beliau melihat momen mengangkat sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat menegakkan Islam, memperjuangkan Islam, berkorban untuk Islam habis-habisan, bahkan berperang demi memuliakan Islam. Akhirnya Islam hanya dalam 23 tahun 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Itu buah dari perjuangan yang dahsyat dari Rasulullah dan para sahabat. Maka kata beliau, kayaknya ini harus diceritakan pada umat bagaimana Rasulullah memperjuangkan Islam ini. Bagaimana para sahabat berkorban mendampingi Rasulullah menegakkan Islam. Harus diceritakan pada umat. Caranya gimana? Buat acara tabligh akbar. Beliau pun berunding dengan para tokoh, para ulama, dengan raja. Sepakat semua adakan acara tabligh akbar di alun-alun. Lalu waktunya kapan yang tepat? Alhamdulillah Allah ilhamkan kepada beliau angkat acara pas kelahiran Nabi Muhammad, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, disebut dengan Mauludun Nabi atau Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu awal dan asal muasal diangkat acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, itu kan gak ada dalilnya dalam Al-Quran, kan gak ada hadisnya yang menyuruh kita untuk mengadakan acara Maulid Nabi, dan Nabi Muhammad juga tidak buat. Berarti itu bid'ah, itu sesat. Itu orang yang ngomong kayak gitu, Pak. Kita luruskan, Pak. Sekarang, apakah berangkat haji pakai pesawat, pakai mobil, pakai kapal selam, pakai kapal laut, wajib nggak pakai pesawat pergi haji? Itu sarana. Nggak pakai pesawat juga nggak apa-apa, boleh milih kendaraan yang lain. Itu sarana. Maka sarana ini disebut dengan jibillah. Jangan katakan bid'ah, naik pesawat pergi haji bid'ah. Kenapa? Nabi nggak buat. Sahabat juga nggak ada yang naik pesawat. Itu kalau tak bakada model itu tuh, Pak. Mana ada pesawat zaman Nabi? Demi Allah, kalau ada pesawat zaman Nabi, pasti Nabi pilih pesawat. Betul tidak? Nabi cuma naik onta. Jadi kalau gitu, pergi haji naik kapal laut bid'ah, sesat. Kan nggak masuk akal, Pak, ya. Itu sarana, Bu Yuang. Kalau sarana tak perlu pakai dalil, nggak ada perlu ayat, nggak perlu contoh, sarana. Zaman Nabi berdakwah ada nggak pakai TV?
Ada nggak pakai internet? Bapak Ibu rata-rata kenal orang-orang macam kami melalui apa, Pak? Pakai internet, pakai YouTube. Lalu dengan enaknya dia berkata, itu ustaz-ustaz yang katanya yang paling masuk surga itu, mereka kan pakai YouTube semua itu. Betul tak? Itu ustaznya berarti kalau begitu dakwahnya juga bid'ah. Kenapa dia pakai internet? Zambi nggak pernah dakwah pakai internet. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sarana tak perlu ada dalil, tak perlu ada contoh. Namanya sarana. Alat, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu, maka Maulid Nabi, kalau kita lihat awal sejarahnya, ternyata dia adalah sarana yang dipakai untuk mengamalkan firman Allah, wa harridil mu'minina 'alal qital. Bakar semangat orang-orang beriman, hasung mereka untuk bersemangat berperang di jalan Allah. Dijadikan sarana untuk membakar semangat itu, diangkat acara Maulid. Maka Maulid Nabi adalah jibillah. Nggak perlu dalilnya ada dalam Al-Quran. Tak perlu ada contoh dari Rasulullah. Paham Bapak? Paham Pak? Bu, Ibu, paham Bu? Jadi siapa yang mengatakan bahwa Maulid Nabi bid'ah, katakan balik kepadanya, barajalah baliklah.